Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas presentasi ini. Perkenalkan, saya Isa Abdurrahman dengan NIM 1010725300016 dari kelas S1 TTKJ 2503. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan studi kasus Dilema Sang Arsitek Muda, analisis nilai-nilai Islam dalam kasus Farhan. Selamat menyimak. Sebelum masuk pembahasan, mari kita pahami dulu siapa Farhan dan apa masalahnya. Farhan adalah seorang arsitek muda yang sukses secara karir dan materi. Namun, di tengah kesuksesannya, ia merasa hampa dan mengalami krisis identitas. Ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Kemudian, Farhan memutuskan untuk kembali mendalami spiritualitas. Ia mulai meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Sebagai bukti, ia menjadi disiplin menjalankan sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Namun, Farhan mengalami dua konflik besar di tempat kerjanya. Konflik pertama, ia diminta merancang bangunan yang fungsi penggunaannya diragukan secara etika agama. Lalu konflik kedua, terjadi ketegangan antara staf berbeda keyakinan meyakini mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Nah, dari cerita ini, saya menemukan 7 masalah utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Masalah pertama adalah krisis identitas yang dialami oleh Farhan. Farhan itu sukses secara materi, punya karir cemerlang, tapi ia merasa hampa dan tidak tenang. Ia bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa ia hidup? Dalam Islam, masalah ini terjadi karena seseorang belum menemukan tujuan hidup yang hakiki. Banyak orang mengukur kesuksesan hanya dari materi, padahal kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Yang mana Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dunia ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Jangan sampai kita sibuk menghias jembatan, tapi lupa tujuan akhir kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya, tujuan hidup kita itu bukan sekadar mengumpulkan harta, melainkan beribadah kepada Allah. Nah, kesimpulan saya, ketiadaan orientasi spiritual menyebabkan kehampaan. Solusinya, Farhan harus mengembalikan tujuan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu masalah yang kedua, Farhan mulai meyakini bahwa alam semesta ada penciptanya. Dalam istilah agama ini disebut tauhid dan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa merenungkan alam semesta adalah ibadah. Semakin dalam seseorang merenung, semakin kuat keyakinannya bahwa alam ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan saya, langkah Farhan kembali bertauhid kepada Allah adalah langkah yang tepat karena alam semesta adalah bukti nyata adanya Sang Pencipta. Masalah yang ketiga, Farhan membuktikan keyakinannya dengan tindakan nyata, yaitu disiplin sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Inilah ciri orang beriman. Keyakinan di hati harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tentang sholat, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya,
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, jika sholat Farhan dijalankan dengan benar, ia akan semakin kuat menghadapi godaan, termasuk godaan menerima proyek yang meragukan secara etika. Lalu tentang sedekah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Sedekah itu tidak akan membuat miskin. Sedekah itu tidak akan membuat miskin, justru dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan saya, Farhan sudah berada di jalur yang benar. Sholat itu membangun kedisiplinan spiritual dan sedekah membersihkan harta dan jiwa. Lalu masalah yang keempat. Nah, di sini Farhan diminta merancang bangunan yang fungsi penggunaannya meragukan secara etika agama. Farhan bingung. Di satu sisi ia pegawai yang harus patuh pada perusahaan, dan di sisi lain ia muslim yang harus menjaga agamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini sudah sangat jelas. Farhan tidak boleh membantu proyek yang mengandung dosa, meskipun itu tegas dari perusahaannya. Meskipun itu tugas dari perusahaannya. Lalu hadis dari riwayat Abu Daud. Barang siapa yang membantu dalam perkara yang batil, maka ia terkena kemurkaan Allah. Pendapat ulama, Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa jika suatu pekerjaan berpotensi besar mendatangkan kemaksiatan, maka hukumnya haram. Maka kesimpulan ini, Farhan harus menolak Farhan harus menolak proyek tersebut dengan cara yang bijak dan juga profesional. Lalu masalah kelima, untuk menentukan sikap, Farhan mencari dasar hukum. Ia membuka Al-Quran, mencari hadis, melihat pendapat ulama, dan melakukan pertimbangan logis atau kias. Inilah yang disebut sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan kias. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Lalu pendapat ulama, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kias adalah metode ijtihad yang sah selama memenuhi syarat. Dari sini kesimpulan saya ialah langkah Farhan sudah benar secara metodologi. Ia mencari hukum secara bertahap, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian hadis sebagai penjelas, lalu ijma' ulama, lalu dan yang terakhir ialah kias untuk masalah yang tidak ada nasnya. Lalu untuk masalah yang keenam, terjadi konflik antara staf berbeda keyakinan menyak- mengenai terjadi konflik antara staf berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Farhan sebagai etasan harus menengahi. Ia harus bersikap adil dan toleran. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Setiap orang punya hak beribadah sesuai agamanya. Lalu diriwayatkan oleh Tobroni, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang dilindungi, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Di sini ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi toleransi dan perlindungan terhadap hak-hak non-muslim. Kesimpulan saya ialah Farhan harus adil dan memberi hak ibadah kepada semua pihak tanpa terkecuali.
Lalu, masalah yang ketujuh, Farhan menengahi konflik tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan dengan rekan sesama Muslim. Inilah tantangannya. Bagaimana tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, namun tidak mendiskriminasi yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Lalu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah seperti satu tubuh. Pendapat ulama, Dr. Abdullah Nasihulwan menjelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah adalah ikatan jiwa yang melahirkan cinta dan hormat. Kesimpulan saya ialah Farhan harus tetap membela hak saudaranya sesama Muslim, namun dengan cara yang santun dan tidak menyakiti rekan kerja yang berbeda keyakinan. Lalu, kesimpulan dan solusinya. Setelah kita bahas satu persatu, sekarang saya akan simpulkan dari ketujuh masalah tadi. Ada tiga solusi untuk ada tiga solusi utama untuk Farhan. Pertama, masalah krisis identitas. Solusinya, Farhan harus mengembalikan orientasi hidupnya kepada Allah. Tujuan hidup Muslim bukan hanya sukses materi, tapi beribadah dan menjadi khalifah. Lalu yang kedua, masalah dilema etika profesi. Solusinya ialah Farhan harus berani menolak proyek tersebut yang melanggar syariat. Ia bisa menyampaikan penolakan secara profesional dengan tetap menjaga akhlak. Lalu yang ketiga, masalah konflik ruang ibadah. Solusinya, Farhan harus bersikap adil. Buatlah jadwal yang merata bagi semua karyawan, terapkan toleransi, namun jangan lupakan ukhuwah Islamiyah. Pesan utama saya ialah Muslim sejati tidak hanya sukses di dunia, tapi juga tenang batinnya. Etika profesi adalah bagian dari ibadah, dan toleransi harus dijalankan tanpa meninggalkan ukhuwah Islamiyah. Lalu, untuk penutup dan pesan moral, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman semua dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, artinya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah inti dari segalanya. Apapun profesi kita, apapun posisi kita, semua harus diniatkan karena Allah. Mari kita nilai, mari kita jadikan Farhan sebagai pelajaran. Kita bisa sukses tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kita bisa profesional tanpa mengorbankan akidah. Saya, saya akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari siksa neraka. Baik, begitu saja presentasi saya pada pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.